Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ada Syafi'i min al-Iraqi ila al-Hijazi wastamarra bi Makkah yastafidu wa yufidu muddatan min az-zamani. Ada kembali siapa Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kembali min al-Iraqi dari Irak, kembali ilal Hijazi ke Hijaz. Hijaz itu sekarang yang disebut dengan Saudi, itu Hijaz dulu sebutannya. Kan Saudi kan baru tahun-tahun 1800-an. Sebelumnya sebutannya Hijaz. Ya Jeddah, Makkah, Madinah sebutannya Hijaz. Sejak ada Raja Saud itu, anak-anaknya bikin kerajaan disebut Saudi Arabia. Saudi itu Arabia tuh Arab punya Saud. Arab punya Saud tuh segitu gedenya punya Saud semua. Yang lainnya ngontrak. Wastamarra bi Makkah, dan berlangsung wastamarra dan tinggal Imam Syafi'i bi Makkah, di Makkah, yastafidu memberikan manfaat atau memberikan ilmu, mengambil ilmu, wa yufidu dan memberikan ilmu muddatan pada satu masa, minaz zamani dari zaman, wa kanat Makkah tu fidal ulama'i, dan Makkah saat itu menjadi maufidal ulama'i, tempat berkumpulnya orang-orang alim, min sairil aqalimi, dari segenap penjuru, segenap daerah. Wa kana Syafi'i yakhtalitu bihim, dan ada Imam Syafi'i tatkala di Mekah itu yakhtalitu, berbaur bihim dengan ulama, wa yunadiruhum, dan juga berdiskusi hum dengan ulama, wa ya'khudhu, dan Imam Syafi'i mengambil anhum dari ulama, wa ya'khuduna anhu, dan ulama juga mengambil anhu dari Imam Syafi'i, ila an azza lahu ayyataqaddama al-Iraq, hingga mantap untuknya ayyaqdama agar dia mendatangi al-Iraqa akan Irak, qudmatahu tsaniyah, pada kedatangannya yang kedua, sanata mi'ah wa khamsah wa tis'in, tahun 195 Hijriah. Ba'daan matar Rasyidu, setelah wafat siapa Ar-Rasyidu, Harun Ar-Rasyid, wa walla Abdullah Al-Aminu, dan menggantikan atau berkuasa Abdullah Al-Amin, anaknya Harun Ar-Rasyid. Fasaro ilaiha, berjalanlah Imam Syafi'i ilaiha kepada Irak, wa fi hadhil qudmah, dan pada kedatangan kali ini, indumma ilaihi, berkumpul ilaihi kepada Imam Syafi'i jamaah, kelompok orang banyak, min ulama'il Iraqi, dari orang-orang alimnya Irak, wasoru, dan jadilah orang-orang alimnya Irak ini, ulama Irak ini, ya'khuduna anhu, mengambil ilmu anhu dari Imam Syafi'i, wa hunaka amla alaihim kutubahu, dan di sana di Irak, amla Imam Syafi'i membacakan, mendiktekan alaihim, atas ulama Irak, kutubahu, akan kitab-kitabnya Imam Syafi'i, allati katabaha, yang sudah beliau tulis, fi madhabihi al-Iraqi, dalam madhabnya yang bercorak Irak, awil qadimi, atau disebut dengan madhab qadim. Wa kana nuzulu fi hadhil qudmati, dan ada tinggalnya Imam Syafi'i fi hadhil qudmati, dalam kedatangan yang kedua ini, ala Muhammad bin Abi Hasan Az-Zabadi, kepada Muhammad bin Abi Hasan Az-Zabadi, ini murid Abu Hanifah juga. Wa maqamuhu hunaka sanatani, dan masa mukimnya Imam Syafi'i di sana sanatani, 2 tahun. Wa kana Muhammad bin Al-Hasan qad tuwfiya, dan ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani qad tuwfiya, itu telah wafat. Wa akbarul Iraqiyin, dan kebanyakan atau pembesar ulama Irak, min ashabi Abi Hanifah, dari murid-muridnya Abu Hanifah, idzaka, pada saat itu, Al-Hasan bin Zaidah Al-Lu'lu'i, adalah Hasan bin Zaidah Al-Lu'lu'i. Walam yakun asy-Syafi'iyyu yakni bi munadharati, dan tidak pernah Imam Syafi'i yakni bermaksud bi munadharati, berdiskusi dengan Hasan bin Zabadah, kama kana ma Muhammad bin Al-Hasan, sebagaimana dengan Muhammad bin Hasan. Tsumma ada ilal Hijazi, kemudian Imam Syafi'i kembali lagi ke Hijaz, wa qad intashara dzikruhu bi Baghdad, dan telah tersebar penyebutan nama Imam Syafi'i di Baghdadin, di Baghdad. Pantahala tariqatuhu kathirun min ulama'iha, dan mulailah menyebar tariqatahu, mulailah mempelajari akan thariqah atau metodenya Imam Syafi'i, kathirun min ulama'iha, banyak dari ulama Irak,
Ini perjalanan Imam Syafi'i setelah sampai di Irak. Kemudian kemarin sempat difitnah sebagai orang Syiah juga, walaupun akhirnya dibebaskan. Kemudian Imam Syafi'i kembali lagi dari Irak, kembali lagi ke Hijaz. Beberapa tahun di Hijaz, selama beberapa masa Imam Syafi'i menimba ilmu dan juga menyebarkan ilmu di sana, di kota Mekah. Dulu Mekah itu jadi tempat kumpulnya ulama, sebagaimana sebelum masa Saud. Sebelum masa Saud itu kumpulnya ulama dari berbagai mazhab. Ya, mazhab fikih terutama yang 4 itu ada di Masjidil Haram. Itu biasa ada halakoh, lingkaran-lingkaran, ini ngajinya ngaji Syafi'i, ini ngajinya ngaji Maliki, ini ngajinya ngaji Ahmad bin Hambali, ini ngaji Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Biasa itu diperbolehkan. Maka sejak dulu seperti itu. Baru sejak masa Saud nggak boleh. Jadi semuanya harus pakai fikihnya, harus pakai Hambali. Jadi cuma satu mazhab doang diperbolehkan. Kejam itu Saud. Nah, dulu mah enggak, dulu mah demokratis. Sebutannya juga dulu Hijaz. Nah, Hijaz terutama di Mekah pada waktu itu tempat kumpulnya ulama dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai daerah kumpul di sana untuk saling menimba ilmu atau memberikan ilmu. Ada banyak ulama dari Nusantara juga. Ini tentunya yang setelah masa Imam Syafi'i. Ya, diantaranya Syekh Nawawi Banten, itu termasuk ya ulama Hijaz. Kemudian gurunya Syekh Nawawi Banten seperti Syekh Khatib Minangkabau, itu juga ulama Nusantara yang menjadi min jumlati ulama'il Hijaz di sana. Kemudian Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan ini murid langsung dari Syekh pengarang I'anah namanya Abu Bakar Sato. Langsung pengarang I'anah langsung. Itu juga di Mekah juga. Jadi Mekah memang kumpulnya para ulama dari berbagai macam mazhab sebelum Saud. Udah Saud udah nggak ada, Pak. Udah Saud udah habis sudah semuanya. Termasuk biasa ngaji-ngaji tauhid atau ngaji akidah, ya ada perbedaan atau ada diskusi-diskusi tauhid, itu biasa di sana sebelum masa Saud. Nah, di sini dalam kitab ini barusan kita temui bahwa Imam Syafi'i sampai lagi di Mekah, di Hijaz, tepatnya di Mekah, dan di situ memberikan ilmu dan menimba ilmu dari ulama-ulama yang lain. Jadi saling bertukar pikiran. Beberapa saat di sana sampai ada kemantepan, kiranya saya harus ke Irak lagi. Pergi lagi Imam Syafi'i pada kepergian yang kedua. Jadi kemarin yang pertama itu pada masa Harun Ar-Rasyid, di mana sempat dituduh Syiah, akhirnya balik ke Mekah. Nah, kemudian beberapa masa di Mekah, datang lagi Imam Syafi'i ke Irak. Dan pada waktu itu udah ganti khalifahnya. Khalifahnya udah anaknya Harun Ar-Rasyid, namanya Abdullah Al-Amin. Ada dua, Pak, anaknya Harun Ar-Rasyid. Ada Abdullah Al-Amin, ada Abdullah Al-Ma'mun. Dua-duanya namanya Abdullah, tapi yang satu Al-Amin, yang satu Al-Ma'mun. Yang terkenal Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini yang terus punya keputusan bahwa Bani Abbasiyah atau kerajaan, ya semacam keputusan dan juga semacam dukungan. Ini pakai teologinya atau ilmu kalamnya, ilmu kalam Mu'tazilah. Ini yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini Abdullah Al-Ma'mun, saudaranya Al-Amin. Nah, Imam Syafi'i sampai ke Irak pada kedatangan yang kedua ini pada masa Abdullah Al-Amin. Abdullah Al-Amin dulu, habis Abdullah Al-Amin baru Abdullah Al-Ma'mun. Nah, di sana di Irak pada kedatangan yang kedua udah banyak orang kumpul. Jadi udah Imam Syafi'i udah terkenal. Udah banyak ulama atau orang-orang alim yang berkumpul di sana menunggu kedatangan Imam Syafi'i. Di sana orang-orang alim, cerdik dan cendekia ini sudah menunggu dan pengen mengambil ilmu dari Imam Syafi'i. Pada fase ini mulailah ulama Irak mulai menuliskan kitab-kitab Imam Syafi'i, madhab yang disebut dengan madhab Qadim. Jadi madhab Irak Imam Syafi'i ini
madhab lamanya Qadim itu lama karena nanti setelah dari Irak, nanti di bagian beberapa paragraf dari sini juga dijelaskan. Ini setelah dari Irak Imam Syafi'i kemudian ke Mesir, Fustat. Nah di Fustat ini Imam Syafi'i punya madhab yang berikutnya, perkembangan pemikiran yang berbeda dengan di Baghdad, berbeda dengan di Irak. Kalau di Irak namanya madhab Qadim, kalau di Mesir namanya madhab Jadid. Mulai pada fase ini ulama Irak menuliskan kitab-kitab Imam Syafi'i, yaitu madhab Qadimnya Imam Syafi'i. Di Irak ini saudara, Imam Syafi'i bareng dan berteman akrab dengan muridnya Abu Hanifah. Bisa dikatakan Irak, tepatnya di Baghdad pada waktu itu, madhabnya kebanyakan ulama-ulama adalah ulama Hanafiyah. Jadi madhabnya Imam Abu Hanifah. Orangnya cerdas-cerdas memang, tapi kebanyakan menggunakan akal, menggunakan rasio. Karena kecenderungannya di Baghdad itu memang jauh dari sahabat, hadis sangat sedikit periwayatannya, jadi lebih banyak menggunakan akal. Murid-muridnya Abu Hanifah banyak. Nah Imam Syafi'i pada kedatangan yang kedua ini sudah tidak bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani lagi, sudah wafat. Tapi bertemu dengan murid Abu Hanifah yang lain, yaitu Muhammad bin Abi Hasan Az-Zabadi dan juga Hasan bin Zabadah Al-Lu'lu'i. Ini murid-murid dari Imam Abu Hanifah, di mana Imam Syafi'i bertukar pikiran, kemudian tinggal atau mungkin beberapa saat bersama beliau, murid-muridnya Imam Abu Hanifah ini. Nah, dari sinilah bisa kita ketahui atau bisa kita telusuri genealogi pemikiran atau metode Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini punya metode yang tidak murni nas Al-Quran dan hadis saja, tapi menggabungkan antara hadis, Al-Quran di satu sisi, digabungkan juga dengan akal atau dengan rasio. Jadi seimbang penggunaannya antara nas Al-Quran hadis dengan rasio. Kalau Imam Malik lebih cenderung kepada hadis, Al-Quran hadis, jarang sekali menggunakan akal, jarang sekali menggunakan, maksud saya di sini menggunakan rasio, jarang sekali menggunakan rasio. Jadi harus ada bukti atau sanad hadisnya, harus ada sumber dari Al-Qur'annya, atau minimal harus ada pengamalan para tabi'in atau muridnya tabi'in yang ada di Madinah. Harus begitu tuh oleh Imam Malik. Kalau nggak pernah diamalin oleh tabi'in atau muridnya tabi'in di Madinah, yang disebut dengan amalu ahli Madinah, maka tidak bisa dipakai sebagai landasan dasar hukum Imam Malik atau madhab Maliki. Jadi ketat, harus benar-benar menggunakan sanad atau periwayatan hadis atau periwayatan dari para tabi'in. Peran akal sangat sedikit, walaupun Imam Malik juga mengetahui ini mengajarkan juga ada yang namanya istishab, yaitu satu metode di mana pertimbangan yang baik pada suatu masyarakat ini, andai dia memang untuk kemaslahatan, meskipun tidak ada pada Al-Quran, tidak ada pada hadis, ini masih diperbolehkan. Ini bagian metode rasional dari Imam Malik, tapi masih sangat sedikit. Adapun Imam Abu Hanifah banyak, kadar penggunaan metode rasionalnya ini sangat banyak. Imam Syafi'i menggabungkan dua ini, menggabungkan kecenderungan ahlul hadis dari gurunya yaitu Imam Malik, dan kecenderungan ahlul ra'yi dari pertemuannya dengan murid-muridnya Abu Hanifah. Saya katakan pertemuan dengan murid-muridnya karena memang Imam Syafi'i nggak pernah ketemu Imam Abu Hanifah, jadi keburu wafat Imam Abu Hanifah. Tapi bertemu dengan murid-muridnya yang banyak dan yang ternama itu. Di antaranya disebutkan di sini, ya, di antaranya Muhammad bin Abi Hasan Az-Zabadi. Kemarin Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Bahkan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini yang pernah belajar juga kepada Imam Malik. Jadi lucu saudara, biasa dulu jadi belajar sama Imam Abu Hanifah juga, kemudian datang ke Madinah belajar juga sama Imam Malik. Nah di situ pertemuan pertama Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sampai beberapa tahun, nah, baru setelah itu sering diskusi lagi, bertemu lagi, sampai
digantikan fase berikutnya dengan murid-murid Imam Abu Hanifah yang lain. Nah, dua kecenderungan ini digabungkan oleh Imam Syafi'i. Jadi bisa dikatakan Imam Syafi'i ini madhabnya adalah madhab yang komprehensif, menggabungkan dua kecenderungan. Wa bi sanati mi'ah wa thamaniyah wa tis'in, tahun 198, qadima ilal Iraqi qudmatataniyah. Imam Syafi'i datang ke Irak, datangan yang ketiga. Fa aqama hunaka asyhuran wa asyhuran, diam di sana beberapa bulan. Wa minal Iraqi safara ila Misra, dan dari Irak Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Fanazala bil Fustat, maka tinggal di Fustat. Doifan kariman, sebagai tamu yang dimuliakan, ala Abdullah ibni Abdul Hakam, pada rumah Abdullah bin Abdul Hakam. Wa kanat thariqatu Malikin muntasyiratan, dan ada madhabnya Imam Malik di Mesir itu muntasyiratan, sudah tersebar bainal misriyin, antara orang-orang Mesir. Yang tahiluha aktsar ulama, mempelajari akan thariqah atau akan madhab ini, madhab Imam Malik, siapa aktsar ulama'i Misra, kebanyakan orang-orang alimnya Mesir. Bahkan al-baqi ashabu Malikin, dan ada selebihnya min ashabi Malikin, itu dari murid-muridnya Imam Malik, alladzina sami'u kalamahu, yang mendengarkan ucapan langsung Imam Malik. Waraw anhu, dan juga meriwayatkan dari Imam Malik Abdullah bin Abdul Hakam wa Ashhab, yaitu Abdullah bin Abdul Hakam wa Ashhab. Kedatangan yang ketiga, Imam Syafi'i datang ke Irak yang ketiga. Ini tinggal beberapa bulan di Irak, tidak terlalu lama, hanya beberapa bulan. Tapi dari situ, dari Irak, Imam Syafi'i langsung berjalan lagi ke Mesir. Kalau Irak mayoritas ulamanya Hanafi, dan di Mesir mayoritas ulamanya Maliki. Ulama Syafi'inya belum ada, orang Imam Syafi'i masih ada. Ulama Syafi'inya belum ada, jadi masih dalam masa penyebaran. Imam Syafi'i masih hidup pada waktu itu. Jadi dua yang berkuasa itu, di Irak mayoritas Hanafi, di Mesir mayoritas Maliki. Pergi ke Mesir, sampai di Mesir ini banyak ulama-ulama Maliki yang sudah muridnya Imam Malik, baik yang mendengar langsung dari Imam Malik maupun yang tidak sempat bertemu Imam Malik tapi sudah tersebar. Madhab Imam Malik sudah tersebar di Mesir, dan banyak ulama mempelajari madhabnya Imam Malik. Namun Imam Syafi'i sudah harum namanya sampai di Mesir. Ini sudah sebagai doifan kariman, sudah sebagai tamu yang memang ditunggu-tunggu kedatangannya. Kemudian disambut oleh muridnya Imam Malik yang namanya Abdullah bin Abdul Hakam. Disambut di sana sebagai tamu agung, karena tahu ini juga Polo Dewe. Ini juga teman sendiri nih, satu alma mater. Kenapa satu alma mater? Pernah mondok juga sama Imam Malik. Imam Syafi'i sebagai doifan kariman. Nah, di sana juga sering berdiskusi dengan beberapa ulama Maliki, diantaranya yang menjamu beliau yaitu Abdullah bin Abdul Hakam, dan satu lagi dengan Ashhab. Ashhab ini juga muridnya Imam Malik yang sempat kita bahas kemarin. Di Mesir ini Imam Syafi'i kemudian bertemu dengan ulama Maliki, dan juga Imam Syafi'i menuliskan madhab terbarunya yang disebut dengan madhab Jadid. Ini ada di Mesir. Fi Misra dhaharat mawahibus Syafi'i wa muqdaratuhul kalamiyah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.